Kali ini kita ingin berbicara mengenai Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah, terutama setelah beliau hijrah ke Madinah, yaitu ketika Rasulullah mendirikan negara kota Madinah, gitu, city state Madinah. Menarik apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sampai ke Madinah. Salah satu di antara hal yang pertama-tama dilakukan beliau adalah merumuskan piagam Madinah, atau di dalam terminologi bahasa Arab disebut sebagai Al-Mitsaq Al-Madinah, atau di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris sebut orang juga sebagai Constitution of Madinah atau Medina Constitution. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah ini sangat penting di dalam beberapa hal. Pertama, piagam Madinah ini merupakan kesepakatan, ya, di antara berbagai masyarakat, berbagai kelompok masyarakat yang ada di Madinah pada waktu itu, khususnya di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang memang sudah ada juga di Madinah pada waktu sebelum datangnya Rasulullah. Nah, hal yang sangat penting dari piagam Madinah ini adalah bahwa piagam Madinah ini meletakkan beberapa prinsip dasar yang sangat penting bagi sebuah negara modern, ya. Yang pertama adalah, atau yang disebut juga sebagai peletak dasar dari prinsip-prinsip yang sekarang ini termasuk di dalam hak asasi, ya, human rights, gitu, ya, hak-hak universal bagi setiap manusia yang kemudian diabadikan dalam human rights. Yang pertama adalah bahwa piagam Madinah menegaskan kesepakatan tentang perlindungan terhadap nyawa. Jadi siapa saja yang menjadi warga Madinah itu terpelihara nyawanya. Jadi tidak ada orang yang karena perbedaan agamanya kemudian ditindas atau apalagi dibunuh, gitu. Jadi mereka memiliki hak-hak yang sama. Yang kedua, mereka ini terpelihara atas harta benda mereka. Jadi harta benda mereka tidak diganggu selama mereka menjadi warga Madinah. Meskipun ada perbedaan agama, mereka dijaga, dilindungi, gitu. Yang berikutnya adalah hak-hak untuk memiliki properti, memiliki harta benda. Jadi harta benda mereka tidak dirampas, dan selanjutnya juga mereka ini diberikan pelindungan. Nah, tentu saja piagam Madinah ini juga mengandung klausul bahwa semua pihak ini yang terlibat dalam yang disebut dengan covenant, yaitu saling bersatu, saling percaya, begitu, untuk saling melindungi, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melindungi, membentengi negara Madinah, gitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang misalnya keluar dari kesepakatan-kesepakatan itu atau berkhianat, maka tentu mereka akan mendapatkan hukuman, begitu, yang setimpal dengan tindakan pengkhianatan mereka. Dan berbagai kajian mengenai piagam Madinah ini jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memberikan prinsip-prinsip yang tegas dan praktek-praktek yang jelas bagi kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, apalagi di zaman modern ini, bahwa umat muslim itu ya harus menghargai hak asasi manusia, ya, hak atas nyawa, perlindungan atas nyawa mereka, harta benda mereka, hak mereka untuk berusaha, hak untuk memiliki kebebasan agama, itu juga dicantumkan kebebasan untuk beragama, gitu. Jadi siapapun di sana, termasuk khususnya orang Yahudi, itu tidak dipaksa untuk memeluk Islam, pindah ke dalam agama Islam. Jadi inilah saya kira contoh dan teladan yang sangat baik dari Nabi Muhammad ketika beliau menjadi kepala negara dan sekaligus pemimpin politik, bukan hanya sebagai nabi di kota Madinah.